Halo semuanya, di sesi bedah materi kali ini kita bakal merakit semacam mesin matematika. Ya, kita ambil ini dari sebuah jurnal akademis yang super menarik. Tujuannya apa? Buat memprediksi satu hal yang sangat krusial. Apakah pendapatan nasional di sebuah ekonomi terbuka itu bakal stabil atau malah hancur berantakan? Bayangin aja, kita pakai angka dan logika murni buat nebak nasib ekonomi sebuah negara. Keren banget kan? Yuk langsung kita mulai aja. Nah, ini dia cetak biru kita hari ini. Ada 5 langkah yang bakal kita lewati buat merakit dan menguji mesin ini. Kita mulai dari konsep dasar persamaan beda, terus lanjut ke komponen pendapatan nasional, merakit modelnya, uji coba kesetimbangan, dan terakhir pembuktian. Apakah dia konvergen atau hancur? Oke, masuk langkah pertama. Memahami konsep persamaan beda. Ini fondasi matematika utamanya ya. Gampangnya gini, kalian bayangin aja persamaan beda ini tuh kayak sebuah kamera jepret. Alih-alih berekam video yang berjalan non-stop, kamera ini ngambil foto-foto atau potret ekonomi yang terisah tiap tahunnya. Jadi, secara matematis, konsep ini ngitung nilai yang berulang atau rekursif dengan pakai variabel waktu yang terpotong-potong, alias diskrit. Intinya, alat ini ngebantu kita ngitung perubahan ekonomi dari satu tahun ke tahun berikutnya dengan sangat rapih dan presisi. Lanjut ke langkah kedua nih, komponen pendapatan nasional. Waktunya kita ngumpulin roda gigi makroekonominya. Nah, ini dia blok mesin utama kita untuk ekonomi terbuka. Pasti udah pada lumayan familiar kan? Pendapatan nasional atau Y itu sama dengan konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, lalu ditambah selisih bersih dari ekspor yang dikurangi impor. Ini emang rumus identitas standar. Tapi tunggu sampai kalian lihat gimana para peneliti ini ngutak-ngatik rumusnya. Asli, brilian banget. Dari rumus tadi, para peneliti ini menetapkan 5 asumsi yang jadi roda gigi mesin kita. Coba perhatiin deh, konsumsi itu nggak berdiri sendiri, tapi menempel sama pendapatan tahun sebelumnya. Terus, investasi bergantung sama perubahan konsumsi. Nah, kalau pengeluaran pemerintah, ini dibikin konstan aja di angka 1. Impor juga bergantung sama pendapatan masa lalu, dan punya hubungan linier sama ekspor. Yang bikin ini unik banget, itu efek jeda waktunya. Jadi, hal-hal kayak konsumsi dan impor, itu benar-benar butuh bahan bakar dari pendapatan masa lalu, biar bisa muter di masa sekarang. Oke, masuk ke tahap ketiga, merakit model ekonomi terbuka. Saatnya kita gabungin semua roda gigi tadi. Kalau kelima asumsi tadi kita masukin ke rumus inti, jadinya, jeng-jeng, persamaan beda ordi 2 dengan koefisien konstan. Kelihatannya emang, rumit banget ya, panjang gitu. Tapi sebenarnya ini indah banget loh. Kenapa? Karena cuma dari satu persamaan ini aja, dia bisa ngedikte gimana nilai ekonomi di masa depan bergantung penuh sama nilai di 2 periode sebelumnya. Ibaratnya, masa lalu bener-bener nentuin masa depan. Pastinya, biar mesin ini jalan, kita butuh masukin parameter. Di tabel ini, ada huruf-huruf Yunani yang jadi kuncinya. Ada alfa buat kecenderungan konsumsi marginal, beta buat ngukur perubahan investasi gara-gara konsumsi, terus gamma dan delta untuk efek multiplier dari impor dan ekspor. Parameter inilah yang jadi setir kendali kita. Merekalah yang nentuin seberapa kuat tarikan satu sektor ekonomi ke sektor lainnya. Nah, masuk bagian keempat, uji coba titik kesetimbangan. Waktunya kita test drive mesin yang udah kita rakit ini. Coba kalian perhatiin grafik di simulasi ini. Ini benar-benar menarik. Lihat gimana titik-titik tahunan itu awalnya loncat-loncat naik turun gak karuan, alias berosilasi. Tapi lambat laun, akar-akar karakteristik dari mesin yang kita buat tadi itu memaksa grafiknya buat merata. Sampai akhirnya stabil persis di garis putus-putus itu. Jadi secara matematis, ekonominya berhasil nemuin titik pijakan yang tenang dan stabil. Terus di mana letak titik stabilnya? Di salah satu simulasi mereka, pas parameternya diseimbangkan, misalnya angka konsumsi marginal di set di 1/6, mesin ini sukses nyiptain kestabilan asimptotik yang sempurna. Dia diam dan seimbang di angka pendapatan nasional persis setengah atau 0,5. Ini ngebuktiin kalau dikasih kondisi yang pas, fluktuasi ekonomi seliar apapun pada akhirnya pasti bakal mereda. Sampai kita di bagian terakhir nih, konvergen atau hancur. Gimana kalau kita iseng ngedorong mesin ini ngelewatin batas kestabilannya? Yuk kita bandingin. Di sebelah kiri, kalau parameternya kita atur sesuai aturan main, misalnya alfa di 1/6 dan beta di angka 1, akar real negatifnya bakal ngejinakin si osilasi tadi. Hasilnya, grafiknya mulus, konvergen menuju keseimbangan. Tapi, coba lihat yang kanan. Kalau kita agak ceroboh, nekat naikin pemicu investasi terlalu tinggi,
Sebut aja beta kita ubah jadi 3, maka kondisinya gagal terpenuhi. Efeknya sangat fatal. Biarpun akar-akarnya masih real negatif, mesinnya langsung jebol. Grafiknya menyimpang liar kemana-mana, makin jauh dari titik seimbang. Sistem ekonominya secara harfiah hancur berantakan. Jadi, kita udah lihat ya, gimana otak-atik parameter aja bisa bikin sebuah ekonomi stabil atau malah hancur lebur. Tapi sebelum kita tutup ulasan materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan kritis dari para penelitinya langsung buat kalian pikirin. Kalau mesin matematika kita ini bisa nebak kestabilan, murni cuma pakai rasio pengeluaran dan konsumsi, gimana jadinya kalau kita masukin realita di lapangan? Kayak naik turunnya gaji pekerja, biaya sewa, dinamika suku bunga, sampai margin untung perusahaan. Menurut kalian, ekonominya bakal lebih cepat stabil atau malah makin rentan hancur? Coba dipikirin deh. Teruslah penasaran dan belajar dari data di sekitar kita ya. Terima kasih banyak udah nyimak bedah materi hari ini, dan sampai jumpa!